Sobat My ITS Learning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Bertemu kembali pada mata kuliah Metode Statistik pada Riset Sosial bersama saya, Ismaini Zain dari Departemen Statistika, Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November. Apa kabar Sobat My ITS Learning? Hari ini kita lanjutkan untuk sesi kedua tentang tahap proses penelitian ya. Kalau pada sesi yang kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana proses penelitian termasuk riset sosial itu berlangsung, setidaknya ada 9 langkah, maka hari ini akan kita pelajari tentang materi masalah penelitian. Mengapa? Karena masalah penelitian merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam proses penelitian sebagai satu kegiatan yang pertama. Sehingga nanti kompetensinya Sobat My ITS Learning mampu memahami apa saja kalau kita menulis bab pendahuluan atau bab 1 dan kemudian mulai mampu mendefinisikan masalah penelitian bidang sosial dan memahami apa saja sumber-sumber masalah penelitian. Baik, Sobat My ITS Learning, kita mulai bagaimana mengidentifikasi masalah penelitian. Masih ingat dengan diagram ini? Ya, ini adalah suatu diagram tentang proses penelitian secara umum. Kalau kita lihat di sini, langkah pertama adalah permasalahan atau the problem. Problem ini adalah sebagai suatu langkah awal dari suatu penelitian atau langkah pertama dari suatu proses penelitian. Walaupun dalam faktanya nanti bisa jadi kita menemukan variabelnya dahulu, baru kita merumuskan masalah. Atau kadang-kadang kita punya teori dan konsepnya yang sudah kita baca, baru kemudian kita mendefine the problem. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang problem atau permasalahan, ini adalah model kita untuk menuliskan segala sesuatunya di bab 1 atau pendahuluan. Jadi, dengan perkataan lain, Sobat My ITS Learning, yang namanya pendahuluan itu adalah segala sesuatunya tentang permasalahan, termasuk misalnya latar belakangnya, lalu perumusan masalah, lalu tujuan atau manfaat. Atau kemudian kalau mau ditambah dengan sistematika penulisan juga boleh. Sehingga kalau kita memahami apa sih tentang permasalahan itu, apa sih masalah itu dan seterusnya, maka kita pasti akan mampu menulis yang namanya pendahuluan. Jadi, masalah penelitian itu menjadi sangat krusial. Kenapa? Karena harus dituliskan pertama kali. Seandainya tidak ada permasalahan, maka tidak ada penelitian atau proses penelitian itu tidak bisa berlangsung. Oleh karena itu, Sobat My ITS Learning harus betul fokus ke dalam apa masalah penelitian yang akan diangkat atau yang menjadi interest dari Sobat My ITS Learning. Jadi, how to define the social research problem? Jadi, bagaimana sebetulnya untuk bisa mendefinisikan permasalahan penelitian, terutama untuk permasalahan sosial. Tidak terlalu sulit, Sobat My ITS Learning, selama kita bisa mengikuti langkah-langkah ini. Nah, jadi dalam sesi ini, Sobat My ITS Learning, kita akan mencoba apa sih yang dimaksud masalah, lalu apa sih masalah penelitian, apa saja sumber-sumber masalah penelitian, dan apa kriteria masalah penelitian yang baik. Nah, nanti kalau sudah kita pahami, kita nanti akan mampu menuliskan dan merumuskan masalah penelitian itu seperti apa. Jadi definisi masalah, kalau kita mencari referensi, masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi bisa saja perundangan dengan pelaksanaan, bisa saja peraturan dengan implementasinya, bisa saja teori dengan praktek, sehingga karena ada kesenjangan, menarik minat dan perhatian kita untuk melakukan mengapa hal tersebut terjadi. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, atau antara kebutuhan dengan yang tersedia, atau
antara yang seharusnya dengan yang ada. Nah, tugasnya riset atau penelitian itu adalah bertujuan untuk menutup kesenjangan. Artinya mempelajari tentang mengapa terjadi kesenjangan atau gap antara harapan dengan kenyataan. Nah, masalah versus penelitian, harapannya adalah penelitian tersebut bisa menutup kesenjangan atau setidak-tidaknya menjawab mengapa kesenjangan tersebut terjadi. Jadi dengan perkataan lain Sobat My ITS Learning, penelitian itu sebetulnya mencari suatu jawaban yang belum diketahui, memenuhi kebutuhan yang belum tersedia, dan menyediakan yang belum ada. Jadi setidak-tidaknya penelitian itu dapat memecahkan masalah atau setidak-tidaknya nanti mengetahui dan bisa memperkecil kesenjangan yang terjadi. Nah, Sobat My ITS Learning, kalau begitu apa definisi masalah penelitian? Apabila digabung antara pengertian riset dengan masalah, berarti secara umum dapat dikatakan masalah penelitian itu adalah kesenjangan gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal. Sesuatu hal ini adalah sesuatu yang menjadi bidang minat kita. Atau bisa dikatakan antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada dan terjadi serta antara harapan dengan kenyataan. Masih bingung? Sobat My ITS Learning? Kita coba definisi masalah penelitian yang kedua. Menurut Surya Brata 1994, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, bisa dikatakan antara kebutuhan dengan yang tersedia, atau bisa dikatakan antara yang seharusnya what should be dengan yang ada atau what it is. Dan penelitian dimaksudkan untuk menutup kesenjangan what can be. Jadi apa yang bisa dilakukan apabila memang terjadi kesenjangan tersebut gitu. Sobat My ITS Learning, ada juga yang menyatakan masalah penelitian itu dengan lebih simpel. Masalah penelitian adalah pertanyaan yang sengaja diajukan untuk dicarikan jawabannya melalui penelitian. Dengan perkataan lain, penelitian itu mencari suatu jawaban yang belum diketahui, memenuhi kebutuhan yang belum tersedia, dan menyediakan yang belum ada. Sobat My ITS Learning, ada juga definisi yang lebih simpel. Masalah penelitian itu adalah pernyataan mengenai keterkaitan antara dua atau lebih variabel yang penemuan jawabannya nanti dilakukan melalui bukti-bukti empirik. Jadi masalah penelitian itu sebetulnya adalah pertanyaan, pernyataan, atau pertanyaan yang sengaja diajukan untuk dicarikan jawaban penelitian. Hal ini Sobat My ITS Learning menunjukkan bahwasanya nanti mudah sekali menentukan masalah penelitian setidak-tidaknya pakai 5W 1H. Nah, Sobat My ITS Learning, di sini ada suatu diagram. Jadi bermula dari masalah atau pertanyaan penelitian, nanti masalah atau pertanyaan penelitian itu ada dua hal kegiatan yang harus dilakukan. Pertama, ditelaah teoritis. Telaah teoritis ini akan menghasilkan suatu hipotesis atau dugaan awal daripada jawaban-jawaban sementara daripada pertanyaan penelitian kita. Langkah kedua adalah diuji faktanya. Artinya ini dilakukan secara empiris, mengambil data, dianalisis, dan nanti akan mendapatkan hasil. Hipotesis dan hasil ini tentu saja harus sinkron. Kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan, harus kita bahas. Mengapa terjadi hal seperti itu? Dan akhirnya nanti kita akan membuat suatu kesimpulan. Kesimpulan kita kemudian bisa kita pertanyakan kembali dalam suatu riset yang akan datang atau menjadi bahan penelitian, masalah penelitian bagi orang lain. Sehingga sekali lagi bahwasanya bermula dari masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, bagaimana proses menemukan masalah penelitian? Proses menemukan masalah itu adalah ada dua tahap setidaknya. Yang pertama harus ditemukan terlebih dahulu. Dalam penemuan masalah penelitian ini, kita bisa mulai dari mengidentifikasi bidang masalah penelitian yang menjadi ketertarikan kita, lalu mungkin mendapatkan sumber-sumber masalah penelitian, dan menentukan memilih topik pokok masalah yang akan menjadi
penelitian bahan utama penelitian kita. Lalu mencoba membuat perumusan atau memformulasi masalah tersebut sehingga lebih jelas, dan tahap kedua dipecahkan dengan berbagai metode yang ada setelah melalui suatu perencanaan rancangan metode penelitian. Nah, Sobat My ITS Learning, identifikasi masalah itu adalah sesuatu hal yang harus kita pelajari dan kita tetapkan pertama kali. Tentu saja apabila kita mengidentifikasi masalah, harus merupakan bidang masalah dan topik yang menarik kita, sesuai dengan bidang ilmu kita. Dan usahakan mempunyai signifikansi secara teoritis atau praktis. Dan lebih akan mempunyai novelty, kebaruan yang baik apabila nanti dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Sehingga data-data itu sebagai bukti empiris. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah suatu identifikasi masalah itu tentu harus disesuaikan dengan waktu dan biaya yang akan diperkirakan akan keluar. Jadi kalau masalah itu rencananya akan bisa nanti diselesaikan, diprediksi sampai 2-3 tahun, kalau untuk sebagai suatu skripsi, tentu saja jangan dilakukan. Lakukan border, batasi, buat limitasi masalah, sehingga bisa diperkirakan selesai kurang lebih 1 semester misalnya. Baik, Sobat My ITS Learning, ini tadi mengenai identifikasi masalah. Kemudian, apa saja sumber-sumber masalah itu? Bisa dari observasi. Kadang-kadang sobatku melihat sesuatu kejadian, melihat suatu fenomena, kemudian melihat dan kemudian bertanya, mengapa ini terjadi? Nah, ini adalah satu observasi. Atau bisa juga dari literatur review. Literatur review berarti suatu kajian pustaka, membaca textbook, membaca jurnal, dan lain sebagainya. Juga kemudian mendapatkan suatu ide bersumber kepada masalah sosial yang menjadi berita-berita atau current isu gitu. Nah, juga situasi praktis serta pengalaman pribadi mungkin saja menjadi sumber daripada riset problem kita. Nah, Sobat My ITS Learning, kita coba bahas satu persatu ya. Masalah yang bersumber dari observasi itu adalah berdasarkan jenis masalah yang didapatkan dari pengalaman suatu objek yang terkait. Masalah dalam bentuk observasi bisa saja berasal dari hubungan antara aspek yang belum memiliki penjelasan secara ilmiah. Contohnya apa? Guru sudah mengajar sesuai dengan pendekatan saintifik di dalam kelas, namun ternyata setelah dilakukan pengukuran terhadap keterampilan sains, peserta didiknya ternyata hasilnya masih berada di bawah rata-rata. Nah, tentu saja kemudian guru tersebut ingin mendapatkan mengapa hal ini terjadi. Maka harus dilakukan faktor-faktor penyebabnya ini apa, dilakukan dengan suatu kegiatan yang sistematis yang disebut sebagai suatu penelitian. Bagaimana kalau masalah tersebut bersumber dari literatur review? Sobat My ITS Learning sering membaca buku teks, atau jurnal, atau internet, atau melalui suatu web internet. Nah, di sini biasanya ada beberapa teori yang membutuhkan suatu bukti empiris. Jadi, Sobat My ITS Learning, biasanya kalau bersumber dari literatur review, kita itu mendedukasi dari teori, hasil penelitian atau kepustakaan. Artinya, teori-teori yang dibaca itu membutuhkan bukti empiris, sehingga bisa didedukasi apa fenomena yang sesuai dari teori tersebut. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya suatu penelitian kan menghasilkan suatu teori. Dalam hal ini namanya induktif. Namun suatu teori seringkali membutuhkan bukti empiris. Jadi bukti empiris inilah yang kemudian kita bisa melakukan di dalam penelitian. Nah, hasil penelitian juga mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi, baik dengan atau tanpa variasi, artinya persis seperti itu tapi pada tempat yang berbeda, pada lokasi yang berbeda, pada tahun yang berbeda, atau menggunakan variasi tambahan karena adanya saran-saran dari peneliti-peneliti tersebut. Jadi artinya dengan banyak membaca, baik dari jurnal, internet, web internet, dan seterusnya, maka akan ada inspirasi untuk membuat atau mendefinisikan suatu masalah penelitian. Nah, masalah juga bisa bersumber dari masalah sosial. Kadang-kadang kita itu sering tidak sadar
melihat televisi, mendengarkan informasi, melihat situasi di sekitar kita, ada berita-berita terhangat, ada hot news yang kemudian mungkin bisa menjadi sumber inspirasi dari masalah penelitian kita. Contohnya apabila kita melihat ada perkelahian antar sekolah, lalu kemungkinan kita juga mencari suatu ide permasalahan, apa ya dampaknya bagi sekolah dan apa dampaknya bagi warga sekitar, maka bisa diangkat menjadi suatu permasalahan penelitian. Sebagai contoh juga dalam kondisi akhir-akhir ini, penggalakan program 3M memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam upaya pencegahan COVID-19, tapi kita melihat di lingkungan kita kok banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID ya, kok banyak yang tidak menggunakan masker, kok banyak yang tidak menjaga jarak, dan masih banyak orang yang melakukan kerumunan. Lalu kita mempunyai suatu ide untuk melakukan penelitian, sebetulnya karakteristik seperti apa sih yang tidak mengikuti atau tidak patuh terhadap protokol kesehatan 3M? Demikian Sobat My ITS Learning. Jadi bisa saja kita dari masalah-masalah sosial sehari-hari kita. Gitu ya. Juga bisa saja masalah itu bersumber dari situasi praktis. Misalnya masalah yang muncul ketika suatu program dilaksanakan, sedang dalam proses, ataupun setelah selesai dilaksanakan, tapi kemudian masih menimbulkan hal-hal yang tidak memuaskan secara target daripada program-program kita itu, maka kemudian kita bisa saja membuat suatu penelitian ulang, misalnya dampak diberlakukan sistem ganjil dan genap pada suatu kawasan wisata. Karena ini menggunakan sistem ganjil genap diadop dari katakanlah di daerah DKI dan kemudian kawasan wisatanya menggunakan sistem ganjil genap, apa sebetulnya dampak-dampak yang terjadi? Nah, ini juga memerlukan jawaban yang harus dilakukan, mungkin harus melakukan penelitian. Nah, bagaimana kalau masalah itu bersumber dari pengalaman pribadi? Mungkin Sobat My ITS Learning juga pernah mempunyai pengalaman. Setidak-tidaknya pengalaman pribadi dapat menimbulkan suatu ide untuk memerlukan jawaban empiris dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Contohnya kalau pengalaman seseorang atau kelompok, bisa saja pengalaman seseorang melihat kemacetan di jalan, maka kemudian mempunyai inspirasi atau ide, mengapa kalau jam-jam seperti ini terjadi kemacetan lalu lintas di jalan? Atau juga bisa dari lapangan tempat bekerja. Mungkin seorang dosen terinspirasi untuk memotivasi meneliti dengan topik IP mahasiswa. Ini dengan kondisi pandemi, dengan adanya pembelajaran online, mengapa tidak pernah membuka layar, tetapi kemudian IP-nya bagus, apa yang terjadi? Dan ini bisa dilakukan sebagai suatu riset. Atau juga membaca pengalaman laporan hasil penelitian, seorang peneliti mungkin terinspirasi dari penelitian yang ada di dalam bab akhir berupa saran yang direkomendasikan untuk melanjutkan penelitian ini. Jadi banyak sekali sumber-sumber masalah penelitian yang bisa diangkat dan untuk bisa menjadi inspirasi dari merumuskan permasalahan yang akan menjadi topik penelitian kita. Jadi secara ringkas proses penelitian harus dimulai dari suatu masalah penelitian, jadi menetapkan dan merumuskan masalah penelitian adalah suatu hal yang krusial dan harus ada terlebih dahulu. Sumber masalah penelitian itu cukup banyak, oleh karena itu kata kunci yang bisa merumuskan masalah penelitian dengan baik adalah banyak membaca dari berbagai sumber referensi. Sehingga pesan bijaknya adalah ingat, suatu riset sosial tidak mungkin dilakukan tanpa mendefinisikan masalah atau fenomena sosial yang akan dikaji. Oleh karena itu, kita harus melatih kepekaan. Masih ada waktu untuk mendefinisikan. Cara yang paling mudah, baca, 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 dan baca, lalu tentukan topik apa yang akan diangkat. Sobat My ITS Learning, tantangannya adalah riset dimulai dari suatu masalah, tentukan topik masalah tersebut. Buatlah topik masalah, tulis atau ketik di dalam suatu dokumen. Tuliskan masalah bidang sosial yang kira-kira menjadi minat yang Anda akan teliti. Bagaimana cara menuliskannya? Sementara tulis saja yang ada dalam pikiran Anda. Free write, tulis saja. Jangan berpikir ini salah, ini benar. Lalu kita akan perbaiki
di sesi-sesi berikutnya. Karena di sesi berikutnya kita akan mendefinisikan permasalahan penelitian. Jadi yang kita tulis ini nanti akan kita perbaiki menjadi suatu perumusan masalah penelitian yang akan menjadi suatu topik yang diangkat dari penelitian kita. Baik Sobat My ITS Learning, demikian tentang materi sesi kedua. Masih akan kita lanjutkan pada video berikutnya, terutama tentang how to define a research problem. Oleh karena itu, semangat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, tantangannya adalah mendefinisikan satu masalah. Sampai ketemu, salam sehat, salam sejahtera, salam.